saya Stephanie Maya Anggreni. Saya berasal dari Universitas Pamulang dengan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis titik impas dalam pertemuan ke-18 untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen operasi. Apa sih pengertian dari analisis titik impas? Jadi, pengertian dari analisis titik impas itu adalah yang pertama, suatu cara agar perusahaan mempengaruhi beberapa titik minimum volume penjualan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian. Yang kedua, suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan atau profit, atau volume kegiatan. Yang ketiga, disebut juga sebagai analisa cost, profit, volume karena hubungan antara biaya, laba, volume kegiatan. Break Even Point Analysis (BEPA) adalah analisis untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Yang kedua, selanjutnya menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tadi itu. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan tidak lebih kecil dari BEP, sehingga tingkat produksi pun tidak kurang dari BEP. Yang keempat, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Jadi, BEPA dapat dilihat dari aspek pemasaran dan aspek produksi. Dari aspek marketing atau pemasaran, BEP berarti volume penjualan di mana total penghasilan atau TER sama dengan total biaya atau TC, sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Sedangkan bila ditinjau dari segi produksi, BEPA adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian, atau tingkat produksi barang atau jasa dijual, di mana total penghasilan dan biaya dapat dalam keadaan impas atau sama besarnya. Dalam mengadakan analisa break even digunakan asumsi-asumsi dasar. Yang pertama, biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan tetap. Yang kedua,
Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan, yang berarti biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. Yang ketiga itu besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Berarti biaya tetap per unit itu berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Yang keempat, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Yang kelima, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dan satu macam produk, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap konstan. Salah satu cara untuk menentukan break even point dengan membuat gambar break even. Pada gambar tersebut akan nampak garis-garis biaya tetap, biaya total yang menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel, dan garis penghasilan penjualan. Dalam menggambarkan garis biaya tetap dalam gambar break even itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan garis biaya tetap secara horizontal sejajar dengan sumbu X atau dengan menggunakan garis biaya tetap sejajar dengan biaya variabel. Pada cara kedua, bahwa perhitungan break-even point dengan menggunakan rumus aljabar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu atas dasar unit. Perhitungan break-even point atas dasar unit dapat dilakukan dengan menggunakan rumus BEP dalam kurung Q sama dengan FC dibagi P dikurangin V, di mana P itu sendiri harga jual per unit, V itu biaya variabel per unit, FC biaya tetap, dan Q jumlah unit atau kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual. Dari contoh dapat dihitung secara langsung dalam unit dengan menggunakan rumus tersebut di atas, dan dihasilkan adalah sebagai berikut. BEP sama dengan 300.000 dibagi 100 dikurang 40, yang dimana dalam penghasilan itu adalah 5.000 unit. Yang kedua itu ada atas dasar sales dalam rupiah, di mana perhitungan break even point ini atas dasar sales dalam rupiah akan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus aljabar sebagai berikut. BEP dalam rupiah sama dengan FC atau marginal income ratio atau marginal income ratio MIR sama dengan 1 dikurangin VC dibagi S, di mana FC biaya tetap, sedangkan VC biaya variabel, sedangkan S volume penjualan. Dari contoh 1 di muka, sales pada break even dinyatakan dalam rupiah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BEP
sama dengan 300.000 dibagi 1 dikurang 400.000 dibagi 1 juta, di mana dari penjumlahan tersebut menghasilkan 500.000. Dari perhitungan tadi dapat diketahui bahwa volume penjualan pada break even dinyatakan dalam rupiah adalah sebesar 500.000. Jadi, apabila volume penjualan tersebut dibagi dengan harga jual per unit, hasilnya itu menunjukkan bahwa break even point dalam unit itu dengan cara seperti ini. Jadi, BEP sama dengan 500.000 dibagi 100 sama dengan 5.000 unit. Dari analisa BEP perlu diketahui bahwa margin of safety, besarnya margin ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Margin of safety sama dengan penjualan yang direncanakan dikurang penjualan yang break atau penjualan yang direncanakan dikali 100%. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan atau dibudgetkan dalam kurung budget sales dengan menggunakan dalam penjualan pada break even ini. Maka margin of safety adalah menggambarkan batas jarak di mana kalau berkurangnya penjualan melampaui batas jarak itu, perusahaan akan menderita kerugian. Besar margin of safety ini dapat dihitung dengan margin of safety sama dengan 1 juta dikurang 500.000 dibagi 1 juta dikali 100% yang menghasilkan 50%. Angka margin of safety sebesar 50% menunjukkan kalau penjualan yang nyata berkurang atau menyimpang lebih besar dari 50% dari penjualan yang direncanakan. Perusahaan akan menderita kerugian kalau berkurangnya penjualan hanya 40% dan yang direncanakan perusahaan belum menderita kerugian. Analisis break even bertitik tolak dan konsep pemisah biaya direct costing system, yaitu variable cost dan fixed cost, di mana variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Perubahan ini tercermin dalam biaya variabel secara total. Dan kemudian yang B, fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau vacation of time, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Kemudian yang ini terakhir, semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian fix, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Khusus untuk semi variable cost ini sering membingungkan bagaimana menentukannya, karena jenis biaya ini tuh sebagian mengandung unsur biaya tetap yang
juga dapat terpengaruh oleh fluktuasi penjualan, dan sebagian lagi mengandung biaya variabel yang berkaitan dengan turun naiknya volume penjualan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pertemuan ke-18 ini. Saya ucapkan terima kasih. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.